Halo semuanya, kita jumpa lagi di pembahasannya dongeng SQL Server yang ketujuh ya, tentang join. Oke, kita bahas. Nah, singkat saja. Ini saya punya DB pertama. Oke, ini catatannya ada panjang ya, lumayan beginilah ceritanya gitu ya. Nanti kita akan mengerjakannya di bawah sana gitu. Ini kalau di execute juga ada. Oke, ini di pertama. Nah, link untuk datanya yang lebih full daripada yang sebelum-sebelumnya sudah disediakan di deskripsi, nanti tinggal di download. Nah, misalnya sudah saya download tuh dari linknya, ini saya sudah simpan, dia bentuknya 7Z seperti ini. Ini di tempatnya lokasi database-nya, ini bisa dilihat di sini properti gitu ya. Database yang lama itu filenya ada di sini gitu kan, maka tadi kan saya lihat di sana tuh. Nah, ini lokasinya. Oke, kita akan ganti itu, kita akan ganti filenya itu. Ini database ini, klik kanan, dilepas saja. Kita akan ganti ini, kalau ada tulisan begini-begini ini di drop saja tentang. Oke, nah dia hilang tuh setelah sampai di sini nih ya. Kalau mau di zip ya monggo, mau dihapus juga nggak apa-apa, ini sudah ada yang baru di situ. Ini saya hapus dua-duanya gitu. Ini ekstrak dia ada dua jenis. Kita mau pakai yang DB pertama yang MDF atau yang bug, monggo. Misal saya pakai yang MDF saja deh, udah ada siap pakai begini. Ini yang perlu dilihat pertama kali adalah propertiesnya, security-nya. Pastikan bahwa authentic usernya di sana itu harus bisa di allow. Oke, ini saya edit ya, ini harus di allow gitu. Nah, oke, edit ini centang allow, full control dia. Oke, setelah dia full control gitu, baru deh di attach di sini, klik kanan di folder databasesnya, saya add ini dia. Oke, dia akan keluar seperti ini, tapi di bawah sini dia akan bilang nggak ada. Oke, kalau dia nggak ada, ini yang bagian ini kan dia bilang nggak ada nih, ada message-nya. Saya klik, ini yang di remove yang di bawah. Nah, udah, terus ini sudah ya, di oke. Nanti dia akan masuk, di sana akan dibuat yang baru. Nah, ini bisa dilihat di video-video yang sebelumnya juga ada. Oke, jadi kita akan bekerja dengan database yang sudah lebih baru. Tabelnya sudah lebih banyak. Sini ada macam-macam tabel gitu ya. Ada skemanya juga, ada beberapa yang sudah ditambahkan. Kita akan bahas tentang join. Oke, ini join. Join itu menyandingkan, merge bukan append ya. Isinya itu sebenarnya hanya ada dua kelompok besar. Ya kalau mau dibuat jadi tiga ya juga boleh, inner, outer, dan cross. Yang butuh syarat untuk menyandingkan itu yang inner dan outer. Syaratnya itu nanti akan di bagian on-nya, nih bagian on ini. Nah, ini. Oke, kalau cross nggak butuh itu. Oke, kemudian yang outer itu ada tiga, ada sisi left, berarti yang from yang jadi utama tampil semua. Ada yang right, itu yang sisi kanan, yang join itu tampil semua, atau yang full outer, kedua-duanya tampil gitu ya. Oke, tampil semua datanya. Yang beririsan ya berpasangan gitu. Oke, ini sintaknya gitu secara umum. Ini ada cross join, itu berarti menyilangkan gitu ya. Ya seperti Cartesian XY, terus saling menyilangkan saja, satunya di sisi sumbu Y, satunya sumbu X gitu ya. Jadi kalau sisi tabel from-nya 2 baris, 5 baris, tabel B-nya ada 7 baris, maka jadinya 35 baris gitu ya. Nah, jadi yang berikutnya adalah apply itu khusus di SQL Server, Oracle dan Postgre ada ini. Ya, MySQL sepertinya mungkin baru mau dibikin atau saya kurang tahu tuh sekarang yang ke-8 atau ke-berapa itu kayaknya masih belum ada sih. Ini cross, ada outer. Cross itu sifatnya irisan seperti inner join yang sifatnya irisan. Kalau yang left right ini kan lookup. Kalau full outer kan lookup kiri kanan, langsung barengan gitu ya. Ingat ya, lookupnya di query itu dia bisa membuat baris baru jika datanya tidak unik ya.
Oke, sedangkan outer itu sifatnya lookup. Ya, gitu. Sip. Jadi pembahasannya ini namanya. Oke, mari kita mulai saja. Kita punya data terakhir itu punya data penjualan. Kita akan mulai dengan kode gerai. Kode gerai itu berarti saya bisa katakan biasanya saya ambil dulu datanya ya, supaya kita tahu dulu ini data dasarnya. Nah, ini data dasarnya gitu. Nah, oke. Nah, kalau di run ini ya data dasarnya begitu. Kemudian karena kita mau belajar tentang join, saya akan persempit ya. Kita fokusnya di gerainya sekarang. Berarti saya sudah bisa gini, gerai from data penjualan gitu, supaya barisnya ini kan kalau begini kan jumlah barisnya masih sama nih gitu kan, maka pasangin distinct. Ini sudah dibahas yang kemarin gitu ya, supaya dapat uniknya tuh, nanti dapat uniknya gitu. Nah di sini bisa pakai with, bisa pakai di save ke juga boleh, misalnya mau disimpan ke view juga boleh gitu ya, bebas. Kalau mau simpan view berarti create view begini ya, dikasih nama skemanya dt, misalnya view ini kasus 7 ya, view 7 gerai misalnya gitu ya, saya kasih underscore deh gerai misalnya gitu. Oke, ini ada S nya, maka saya go gitu. Nah, go nya nggak perlu ini lagi. Ini kalau saya execute dia sudah keluar view nya di sana, view 7 gerai. Oke, bisa di off. Ini saya off kan dulu gitu ya. Ini kita mau fokusnya di sini ya, inner join. Kita mau belajar join dengan yang namanya ini. Nah tuh, jadi kita bahasnya lagi yang ini nih. Nah, berarti saya sudah bisa from view 7 gerai gitu. SA, maka di sini pasti ada A gerai karena tadi namanya A gitu ya. Nah, di situ ini adalah datanya gitu. Ini akan dijoinkan dengan siapa nih? Kalau ada tulisan begini di data, dia akan dijoinkan misalnya dengan ini nih. Dengan yang ini nih, berarti dengan peta gerai. Oke, yang ini adalah peta gerainya gitu. Ini kolomnya kita kasih nama saja dia B. Oke, ini ya, kita akan mengambil si IG nya ini. IG nya ini berdasarkan si data gerai ini, tulisan gerai yang begini-begini, maka kolom IG nya apa, itu ceritanya ya, untuk di joinnya. Nah ini dia, kita sudah punya datanya begitu. Ini saya scroll, kita mau belajar join, ada 2 tabel seperti ini ya kan, kita akan joinkan dia berdasarkan si gerai. Ingat ya, kita mau belajar inner dan outer join. Oke, yang cross nanti ini berdasarkan berdasarkan kolom yang bernama gerai, hanya berdasarkan 1 kolom dulu supaya paham dulu. Maka joinnya bisa begini gitu. Sisi A adalah yang dari view tadi atau dari distinct tadi, boleh langsung distinct juga boleh, tidak pakai view. Di sini nih kalau saya pakai inner join ya kan, inner joinnya berarti peta gerai gitu, harus ada on-nya berdasarkan A gerai harus sama dengan B gerai, misalkan. Misal ya, ingat ya, ini bagian kriterianya, asal cocok tulisannya gerai yang ada di data yaitu A kan, di data view kan A, cocok dengan yang ada di referensi peta gerainya yang di B, maka bisa diambil nanti di sini adalah kolom B gerai. Dari B diambil gerai, dari B juga diambil IG. Ingat ya, ini di SQL Server dia bisa namanya sama, karena belum kita jadikan view atau apa-apa, ini masih query lepas begitu aja ya. Oke, jadinya hanya keluar 2 karena irisannya dari tabel
yang atas dengan yang bawah ini di kolom gerai yang persis sama tulisannya hanya dua ini. Oke, ini hanya dua itu tuh. Mana tadi ini dan ini gitu ya. Maka dia keluarlah itu hanya 2 baris. Padahal tadinya dia 4 baris. Jadi irisannya hanya itu. Kalau saya gantikan jadi left outer, yang diganti hanya ini left outer, maka dia jadinya begitu. Yang tabel pertama akan tampak, yang tabel kedua yang di sisi peta ini akan ditampilkan yang bisa cocok saja gitu ya. Kalau diganti dengan right, maka dia akan jadi begitu balikannya. Oke, yang di sini tampak semua nih 5 baris. Oke, yang di sini yang dipasang hanya yang cocok saja. Kalau saya ganti dengan full, maka semua kombinasi semua yang bisa berpasangan akan berpasangan, kalau enggak ya sudah dia akan keluar gitu ya, itu full gitu ya. Pada kasus ini kita butuhnya adalah inner. Oke, itu tadi kita butuhnya pada kasus ini adalah inner join, jadinya begitu. Nah, ini masih ada 2 nih yang enggak cocok nih. 2 ini tulisannya lebih pendek daripada itu. Nah, di bagian on ini kan masih pakai sama dengan. Oke, nah kita bisa ubah proses perbandingan seperti ini, komparasi seperti ini kita bisa ungkapkan dengan cara lainnya. Misalkan B gerai ini ya kan, yang dia itu mengandung tulisan si A gerai, maka mirip-mirip, nah gitulah ya. Saya bisa bunyi begini, A gerai ditambah dengan persen, belakangnya bebas gitu ya. Maka kita bisa dapatkan begini hasilnya. Tuh, udah cocok tuh, dapat semua. Gitu ya. Oke, sampai sini sudah beres. Nah, sekarang kita akan menerapkan ini ada di dalam datanya. Kita akan terapkan dia di datanya. Datanya kan aslinya ini. Begini. Oke. SA gitu ya. Ini ada gerai. Nah, karena gerainya sudah ada, kita butuh tulisan gerai yang baru di sini, maka kita bisa nulis di sini inner join-nya ini. Nah, oke. Ingat ya, kalau inner join pasti irisan tuh. Oh, tapi nanti gimana kalau ada tulisan yang baru, pasti datanya hilang dong. Oh, kalau misalnya khawatir itu hilang, kita ganti saja jadi left. Itu nggak masalah. Left outer. Itu ya, supaya nanti akan kelihatan tuh di sini yang 00, tinggal di filter nulnya, maka itulah yang belum ada di peta gitu ya. Ya, jadi kalau dari right, full outer dan segala macamnya tadi, mestinya kita sudah bisa memfilter mana yang ada di tabel ini dan tidak ada di tabel yang itu gitu ya. Nah, itu nanti diakalin sendiri, nanti dicoba sendiri ya. Oke, nah ini ceritanya begini nih. Oke, kita akan tampilkan dia, si B nya adalah dari sana, kemudian kita tampilkan BIG-nya gitu. Oke, di sini kita akan dapat semua. Ini pasti sudah jadi standar seperti tulisannya yang di peta gitu ya. Nah, ini contoh caranya membuat segala teks inputan yang baru bisa distandarisasi itu seperti ini. Misal, kalau ada data dari pengumpulan dari berbagai dinas dan segala macamnya, itu biasanya menuliskan nama kabupaten, kota dan segala macamnya, itu kadangkala kurang standar, maka itu bisa distandarkan seperti ini. Jadi kita punya petanya seperti tabel peta tadi yang isinya sudah tulisan standarnya. Kita tinggal buatkan sajalah kolom-kolom untuk joinnya. Nah, pada kasus ini hanya pakai 1 kolom ini. Udah, ini untuk disiplinnya semua yang dari A tetap kita tulis A, karena bisa jadi nanti suatu saat akan ada penambahan kolom yang ada di peta joinnya. Kalau kita nggak disiplin menggunakan ini, dia bisa error gitu ya, ketika kita mau simpan dia ke dalam view. Oke, ini saya simpan ke dalam view, create view, dt view 7 penjualan gitu aja ya. S. Nah, ini saya go execute. Nah, inilah dia viewnya. Di refresh dia akan keluar nih, view 7 penjualan. Nah, bagian ini bisa saya tutup. Itulah tadi join gitu ya. Dalam kasus ini joinnya baru berdasarkan 1. Oke, berikut. Nah, berikut nih. Nanti kita akan sampai ke hal yang lainnya.
Berikutnya adalah kasusnya apa tadi? Kasusnya adalah tentang cross join. Oke, cross join. Cross join begini. Kalau saya punya data awal, saya ambil lagi nih data awal. Ininya dulu. Mendapatkan jumlah part. Oke, ini pakai cross join ya. Nanti ya. Nah, jumlah. Ini nomor 5-nya enggak 4, 5-nya enggak usah juga enggak apa-apa ini. Nah aja. Malah bikin susah. Nanti enggak lama. Ini aja. Nah, nih. Nah, begitu. Menghitung jumlah part misalnya. Jumlah part kita tahu bahwa tadi dasarannya adalah dari data ini. Ini ya. Ini adalah data dasarnya. Oke. Dan kemudian kita sudah dapat view. Ingat ya, kita sudah dapat view, data dasarnya kan sudah jadi view tadi. Ini kan viewnya namanya gini, S A gitu saja, tidak masalah. Oke. Ingat ya, view ini tadi masih berisi semua kolom yang ada di tabel dasarnya ya, yang ada di tabel penjualan. Namanya juga masih sama tuh, hanya ketambahan IG. Hanya saja gerainya sekarang sudah tulisannya sudah resmi lah, sudah standar berdasarkan peta. Ini datanya. Nah, kan ada ekor ayam nih, ada ekor ayam, gitu kan? Ini akan kita ambilkan dia dari part per ayamnya. Ini ada part per ayamnya nih di sini. Sedangkan ini adalah part per ayamnya. Itu yang ada di sini kolomnya ini ya. Nah, ini kalau di run, oke. Jadi setiap ayam itu akan berisi 3 dada dan seterusnya begitulah. Nah, kita mau menghitung total partnya berapa dada berapa ayam. Nah, maka tabel ini akan kita tempelkan di setiap baris itu, setiap baris data. Oke deh. Sekarang kita maunya ini ya, yang 38 kita akan filter saja nih ya. Kita filter saja di sini. Ini where tanggal sama dengan 2021. Ini untuk memudahkan kita saja nanti contoh saja. N IG sama dengan PB gitu aja deh ya. Maka nanti tabel dasarnya akan jadi begitu. Oke, ini hanya satu baris. Ini ceritanya satu baris. Oke. Nah, inilah yang saya pakai. Oke. Yang akan saya cross join di sini. Nah, supaya nggak bikin bingung, ini bagian ini saya hilangkan dulu deh. Hanya ada ekor ayamnya aja dulu ya. Nah, ini ya. Ingat ya, ini ada where nih. Dan gitu. Ini ya. Ini bakalan hasil joinnya nanti di sini nih. Oke, di sini sebagai A. Ingat ya, ini kalau disiplin kan harusnya ada A-nya. Gitu, ini juga ada A-nya. Ini bagian where nanti akan kita hapus. Kita kan hanya mau belajar saja. Kalau cross join itu ditulis cross join gitu ya. Cross joinnya dengan dia. Ini kita kasih nama apa tadi? B udah dipakai C gitu ya. Maka di sini ada A, di sini ada A. Maka kita akan ngambil yang C-nya adalah C part, C titik nama item, dan C titik quantity. Oke. Maka di hasilnya akan begitu. Nah, kan yang tadinya satu baris, maka dia langsung akan diisi dengan semuanya. Jadi baris berikutnya juga akan dibentuk jadi 4 baris seperti itu. Itu namanya cross join. Nah, zaman dulu cross join ini bisa disambung di sana pakai koma. Sampai sekarang itu masih boleh, cuman sudah kurang standar lah. Ya, biasanya untuk mudah dibaca begini cross join, oke. Nah, jadi kalau bagian ini saya hapus, ini sudah terbentuk semuanya. Oke, ini sudah semua data tuh seperti berapa kalinya itu ya kan. Sekarang untuk menghitungnya, total part sama dengan A ekor ayam dikalikan dengan C quantity. Nah,
gitu. Nah sekarang kita tinggal ngambil apa tadi yang dihilangkan ini. Oke, kita ambilkan ini gerai gitu kan ya. Ini adalah dari A, ini dari A. Oke, kemudian part, terus ada omset, ada BCS sisa, taruh aja di sana. Udah, BCS sisanya di sini. Gitu deh. Mau diturunin boleh di sini. Kita turunin. Nah, ini sudah jadi. Oke. Nah, sekarang masalahnya di TView ini adalah bunyi yang tadi yang di sini nih, ya kan? Ini kan. Ini sekarang saya mau memasangkan di sana. Oke. Ini create karena sudah ada, saya ganti jadi alter. Ini selectnya A, B, C begitu. Kita butuh satu lagi cross joinnya. Ini saya ambil cross joinnya di sini gitu, tapi sebagai C. Oke ya, ini sudah ngambil BBB sampai sisa sudah oke. Yang kita butuhkan hanya tambahan ini. Nah, yang kita butuhkan hanya tambahan ini, hanya saja si A, B, C. Sisa ini kita pindahkan ke belakang, terus apalagi omset ke belakang gitu ya. Ini turunin juga boleh ini ya. Nah jadi banyak join bisa disambungkan terus di sini. Ada cross, ada left outer, ada inner, ada full outer, ada apa. Nah itu monggo tinggal ditambahkan saja ya. Oke, nah ini jadinya gitu ya. Nah kita simpankan di sana. Ini namanya di alter view. Oke, ini di execute. Aduh. Nah ada yang on ini berarti. Oh ini nggak boleh on. Nah ini kalau view itu nggak boleh ada yang on. Nah gini berarti. Oke, nah, di sini sekarang viewnya dia sudah jadi semuanya tuh sudah ada. Oke ya, ini viewnya karena sudah di alter tadi. Oke, gitu. Lanjut yang bagian ini saya tutup dulu. Nah selesai sampai situ. Sekarang yang nomor 3 tadi dari sini aja. Nomor 3 itu tentang ini nggak usah, ini nggak ada, nggak perlu, tidak kelamaan, ini aja. Nah yang nomor 3 itu ini. Oke, jumlah rekor itu jumlah rekor dan total omset. Apa ya, oh ini aja, mengambil PIC. Mengambil PIC. Oke, mengambil PIC ya, saya ganti mengambil PIC. Nomor 3 nya mengambil PIC aja deh, karena kalau itu nanti kelamaan ya. Biar cepet ya. Nah ini kan nomor 3 ini mengambil PIC aja, ini kayaknya lebih cepet nih. Kita mau pakai cross apply ini, cross apply yang lebih simple itu, yang bisa lebih gampang daripada mengambil total tadi, malah good. Oke. Nah ini mengambil PIC ya, yang pokok berarti di sini kita sudah tahu ada data PIC ini. Ini adalah data PIC-nya. Oke, saya tulis dulu ya. From DTPIC gitu, ini kolomnya saya ambilkan gini. Oke. Nah, execute. Ya tadi di sini join itu selalu di atasnya ya. Oke. Ya, ini formnya ini begini. Nah, kita akan fokus misalnya pada yang BB dulu. Karena untuk bisa memahami si cross apply dulu ya, kita akan berdasarkan si IG-nya sama dengan BB dulu. Ini biarkan dulu. Biar ya jangan yang ini deh. Nanti yang di datanya aja. Oke. Nah, ini aja deh. Sekarang data dasarnya ini kan ada tanggal, ada IG, berarti dari si penjualan. Mana tadi penjualan ya? Select, saya buatkan baru. Select from penjualan view 7. Oke, ini SA gitu. Saya akan ambil dia tanggal dan IG nya saja.
Oke. Nah, ini kan datanya nih, ini datanya. Nah, kan datanya ada banyak tuh. Kalau datanya banyak, kita kasih where dulu ya. Where IG sama dengan BB misalnya. Gitu. Nah, ceng, gitu. Kemudian apa lagi? Mungkin tanggalnya ya D-nya aja lah. Itu kayaknya tanggal 1 semua itu. D tanggal sama dengan 1 ya. Kalau lebih dikit, nah, ini yang cuma tinggal dikit nih. Ya kan? Ini ya, tanggal 111. Oh, ini di disting. Nah, oke lah. Kita disting. Nah, gitu. Nanti kita kan ngolahnya langsung di situ bisa. Ingat ya, disting ada distingnya itu di situ. Oke. Ini kita simpan dulu ya di sini ya. Pakai AS gitu kan, sama aja kan. Nah, ini sebagai A berarti kita anggap aja begitu. Kita akan select dia from A. Ingat ya, jadi data ini adalah data penjualan yang sudah difilter. Saya pura-puranya kasih nama dia A, oke, sebagai CTE di sini atau subquery lah gampangnya ya. Tapi saya taruh di atas jadinya namanya common table expression CTE. Itu hanya untuk menyederhanakan saja. Ini dari A gitu ya. Nah, ini kalau saya run jadinya begitu. Oke, kalau di join, oke, kita mulai join ya, pakai live order karena dia akan mengambil PIC kan. Dia mengambil PIC, maka dia bentuknya adalah lookup. Nah, lookup pakai outer. Misalnya di sini saya kasih nama D, ya kan, on. Berarti A titik tanggal harus sama dengan D titik tanggal, and A titik IG sama dengan D titik IG. Begitu dulu. Untuk memahaminya begitu dulu. Baru di sini kita tulis A, di sini A, maka di sini saya tulis D. Tanggal D. IG, D, PIC. Oke. Gitu. Ini kalau saya run jadinya begitu. Nah, ini tanggal ini dapat tuh. Lah, tanggal ini nggak dapat karena dia masih pakai sama dengan nih. Oke. Nah, ini bisa diputar-putar, bisa. Ini bisa diputar-putar. Oke. Nah, ya kan? Nih, tanggal 6-nya. Oke. Nah, gimana nih? Ini nggak cocok nih. Wah, ini kalau gitu kalau tanggalnya si A lebih dari sama dengan tanggalnya si D, nah gitu ya mungkin. Nah, kita kasih lebih dari gitu ya. Jadi dicoba dulu. Nah, wah ini cocok nih. Oke, dia bener nih ngambilnya. Tapi pas di sini jadi beda nih. Dia jadi terbentuk 2 baris. Tadinya dia cuma 1 baris, ini cuma 1 baris. Salah. Mana tadi? Belum ada ya. Nih, sini deh. Sekarang. Ya, tanggal 6 kan cuma 1 baris nih. Ya, gitu. Kenapa dia jadi 2 baris? Tanggal 7 juga cuma 1 baris, kenapa dia jadi 2 baris? Ini 7-nya jadi 2 baris. Nah, ini kan salah. Nah, pas tanggal 6 ini yang harus diambil yang mana? Oh, tanggal 6 ternyata yang diambil harusnya yang ini yang bulan 6 ini harusnya yang diambil yang dia megang BB2 nih ya. Kalau di sini saya sort deh order by IG. Gitu misalnya saya ulang ya. Nih kan berarti kan dia sudah gilirannya harusnya PIC-nya sudah ganti nomor 2 nih tanggal 6. Jadi tanggal 6 bulan 6 ini harusnya di sini yang diambil adalah yang 2 ini kan. Nah, berdasarkan si tanggalnya dia berarti adalah tanggal terakhirnya. Nih, tanggal terakhirnya. Tanggal terakhir itu bisa kita bilang max. Oke, gampang. Tapi masalah kita akan ngambil kolom lain yang belum tentu dia itu juga maxnya dari PIC-nya adalah dengan kode yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Oke, sepaham ya gitu ya. Nah, maka kita nggak bisa max. Caranya berarti si tanggal 6 ini kalau dia ngambil 2 data seperti ini harus di sort descending berdasarkan si tanggalnya DT PIC, lalu kita ambil yang pertama. Oke, gitu ya ceritanya gitu tuh. Syaratnya ini tadi kita udah dapat nih syaratnya nih, ya kan? Oke ya, sampai situ ya. Nah, yang bagian ini saya off.
saya akan ganti-ganti ya dengan namanya cross apply, karena dia pasti akan ketemu satu. Di sini saya kasih nama D. Oke. Nah, di cross apply ini isinya pasti select from, gitu. From-nya sudah jelas DTPIC. Oke. From-nya adalah DTPIC. Nah, ini kan D sama D nggak bisa ya, saya ganti jadi DI deh. Maka di sini DI, maka di sini DI, gitu ya. Ini bukan on karena dia select from, maka saya ganti where. Yang mau diambil yang mana? Yang mau diambil adalah DI titik tanggal. Ini diambil seperlunya ya. Pada kasus ini saya ambil semua nih, tapi sebenarnya seperlunya. Oke, jadi bedanya dengan subquery yang dia diletakkan langsung di sisi select, maka ini cukup kerja sekali mendapatkan untuk semua kolom. Oke, kalau saya menampilkan seperti ini, kalau di subquery di sini kan subquery. Kalau ini kan enggak nih, satu subquery langsung bisa dipakai tiga-tiganya, gitu ya. Nah, ingat ya, di sini tadi prosesnya adalah si tanggal ini di sini harus disorder, disort, descending. Kita tambahkan order by DI tanggal descending, gitu ya. Nah, karena dia harus satu-satu, maka kita cukup ngambil yang pertama saja, top 1. Oke. Nah, ini nanti jadinya akan begini. Kalau dilihat ini tanggal 6-nya hanya 1 dan dia sudah ganti, gitu ya. Oke, setelah kita dapat ini cross apply ini, kita bisa mengganti yang bagian atasnya. Oke, ini saya simpan dulu. Ya, simpan. Akan saya salin ke bawahnya. Jadi kita butuh yang ini. Ingat ya, kita kan mau melakukan ke semua tabel data tadi kan. Ingat ya, tabel data kita itu adalah DT penjualan. Wah, ini tadi mana tadi sih? Nah, join apa? Alter terakhir. Nah, ini dia. Ini dia. Ini kita akan taruh di sini ya. Nah, sudah ada itu apa bla 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 gitu. Ini from-nya saya hilangkan. Ini hasilnya saya kecilkan dulu supaya Anda bisa lihat semua bentuk bunyi query-nya. Oke. Nah, ini alternya tadi. Oke. Ini bagian select-nya yang akan kita ambil, alternya tanggal, gerai, ekor ayam, ini gitu ya. Kita mau memasukkan hanya yang bagian ini aja nih. D bisa BIC. Saya akan tambahkan dia di belakangnya omset. Di situ, oke. Tapi di sini akan ada cross apply. Ini bla 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 gitu ya. Yes. Nah, sampai situ ini alter nih. Nah, ini kan sudah nggak dipakai. Oke, ini kalau saya run langsung gini bisa. Ini dulu. Aduh, IG-nya mana IG? Double. Invalid column name IG. Oh ya, IG-nya itu ngambil dari B. Oh, salah ini. Jadi ini bukan A tapi B, gitu ya. Nah, ini kan B. Ingat ya, ini kan B. B itu ada IG-nya. Di sini B IG. Maka di sini juga B IG. Gitu ya, dicocokkan dengan DIG. Kita coba lagi. Ini execute. Nah, dia keluar tuh BIC-nya. Nanti yang tanggal 6 dia udah jadi mana tadi? Oh, ini PP bulan 6. Nah, bulan 6 mana tuh bulan 6? Nah, kebanyakan. Ada 2021 lah. Yes. Di filter aja ya. Order by tanggal, IG. Atau where aja deh. Where IG sama dengan PP gitu ya. Nah, order by. Supaya kita lihat yang tadi yang berubahnya tadi ya kan. Ya. Gini, saya plot. Nah, aduh. Oh, B IG. Nah, kan harus disiplin toh. Enggak disiplin kan ya. Kalau order by mah udah tanggal jadi. Nah, ini. Sekarang yang bulan 6 bulan 4 5. Nah, ini kan udah balik nih. Ini tanggal 6 bulan 6 tanggal 1 dia balik nih. Nah,
kan. Ya udah jadi 1 dan 2. Oke ya, udah benar. Berarti yang bagian ini bisa dihapus, di sini pasangin go. Kemudian data penjualan yang bisa dieksekut, ini sudah jadi kita buka di sana, dia sudah bisa semuanya. Kalau lihat semua datanya, ya tinggal dihapus stoknya. Nah, gitu ya. Jadi, kira-kira begitu. Ini tadi materinya udah lengkap tuh sampai semuanya. Yang penting join tuh kita tahu dulu bahwa dia letaknya setelah from, sebelum where, gitu ya. Terus klausanya dia bisa macam-macam, bisa ada yang pakai ekspresi seperti ini, bisa lebih besar dari, ya kan, gitu ya, kan gitu ya. Atau kalau kita memang harus running semisal subquery, maka kita pakainya apply. Kalau cross apply maka dia seperti irisan. Kalau outer dia tetap akan ditampilkan data dasarnya yang di bagian from, gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Kayaknya cukup ya. Nah, nanti file yang ini juga saya simpankan, saya uploadkan ke sana, ada di deskripsinya.